Halo Mas Pak. Halo Bang. Habis kelas Mas? Iya habis kelas. Repot nggak Mas? Enggak, kenapa tuh? Aku mau tanya nih Mas. Mau tanya apa tuh? Duduk dulu Mas, ayo Mas. Nggak apa kan? Kan tahun depan di Semeru Tim itu ada pengrekrutan anggota. Iya. Aku ingin masuk ke divisi body and frame. Dan di situ setauku itu body and frame itu semacam pengelasan gitu Mas. Iya. Dan aku masih bingung itu pengelasan itu bagaimana? Apakah Mas pernah tahu itu pengelasan itu apa Mas? Nah, kebetulan tadi waktu kelas juga membahas masalah pengelasan toh. Jadi pengelasan tuh adalah proses penggabungan dua logam dengan cara melelehkannya sampai dia mencapai titik lelehnya. Oh jadi gitu Mas. Terus tauku itu juga ada di pengelasan itu, kenapa sih Mas warnanya biasanya kok kuning, biasanya merah, biasanya biru dan ungu atau coklat dan lain sebagainya itu Mas? Apakah ada maksud tertentu gitu Mas? Nah, kalau itu bukan hanya sekedar panas toh, tapi itu merupakan reaksi kimia dari permukaan logam yang terkena panas tersebut. Biasanya orang-orang menyebutnya oksidasi. Jadi pada warna-warna seperti itu Mas, itu panasnya biasanya temperatur berapa Mas? Kalau biasanya untuk yang kuning itu sekitar 290 Celcius toh. Terus untuk yang coklat itu sekitar 390 Celcius. Dan kalau yang biru itu sekitar 540 Celcius. Oh gitu Mas. Kan tadi Masnya menyinggung tentang oksidasi Mas. Oksidasi itu apa Mas? Kebetulan aku kurang paham sama oksidasi. Aku ada temen nih yang paham soal oksidasi. Aku teleponin ya. Boleh tuh Mas. Halo Nay, di mana? Oh lagi kelas. Ini ada yang mau tanya nih soal materi oksidasi. Kebetulan kan kamu paham soal oksidasi. Ya udah ntar abis kelas kabarin ya kalau udah keluar kelas. Jadi nggak ya ketemu Arpa? Oh ayo di GKB ya? Oke, gue OTW ya. Malas banget lagi GKB naik mobil. Oh ini Nay, Oi, gimana jadinya? ini yang mau tanya temen lu. Oh ini Mas, Siapa Mas namanya? aku Naya Kafi Bergismika. Ya, saya tahu Mas. Oke, mau nanya apa? Ini Mas, duduk dulu Mas. Oke, aku ambil kerjaan tugas ya. Boleh, boleh. Maaf ya Mas, repotin. Aman, aman. Jadi mau nanya apa tuh? Kan jadi gini Mas, tadi kan sudah nanya sama Mas Arfa ini Iya. terkait oksidasi dalam pengelasan gitu Mas. Nah, ya. Tapi saya bingung reaksi kimianya itu Mas. Kan di pengelasan itu kadang ada semacam warna merah, ungu, kuning dan lain sebagainya Mas. Oh, gitu. Itu reaksi kimianya gimana Mas? Nah, jadi kalau buat reaksi kimianya sebenarnya tergantung ini sih, tergantung apa? Besi atau senyawa-senyawa yang lain. Nah, aku punya contoh nih, ada dua. Mas. Yang pertama itu baja karbon dan yang kedua itu ada stainless steel. Nah, bedanya apa? Kalau baja karbon tuh biasanya campuran baja dan juga CO2. Sedangkan stainless steel tuh ya stainless steel lebih ringan daripada baja karbon. Nah, contohnya di sini apa? Misalkan ada Fe ditambah O2 itu bakal menjadi FO. Nah, kalau buat stainless steel itu 2Cr ditambah 3/2 O2 sama dengan Cr2O3 atau lapisan oksida kromium. Nah, logam-logam tersebut membentuk lapisan oksida yang tipis pada suhu tertentu. Lapisan inilah yang nanti memberi efek warna. Oh. Jadi begitu. Ya, terima kasih Mas. Oh iya Mas, kalau faktor-faktornya apa Mas? Nah, kalau faktor-faktornya sih ada banyak sih. Mungkin aku bisa nyebutnya cuma 6. Nah, yang pertama itu pasti suhu. Kalau suhu terlalu tinggi itu bakal ngaruhin efek lasnya juga. Ya, jika arus tas terlalu besar, logam itu menjadi terlalu panas. Nah, semakin tinggi suhu, semakin cepat proses oksidasinya. Nah, yang kedua itu kecepatan las terlalu lambat. Jadi kalau lasnya lambat, nggak sesuai apa yang itu, ya pasti rusak lapisan oksidasinya. Nah, yang ketiga itu kualitas gas pelindungnya. Jadi di las itu pasti ada gas pelindungnya.
Jadi kalau kualitasnya buruk pasti reaksi dari oksidasi itu mempengaruhi kandungan lasnya itu juga. Nah, habis itu yang keempat, kebersihan permukaan logam. Jadi logam itu nggak boleh ada oli, debu, karat, dan kotorannya lainnya. Jadi sebelum itu mungkin harus dibersihin. Nah, yang kelima itu tergantung jenis logam, jenis logamnya. Kayak yang tadi aku bilang ada stainless steel dan lain-lain. Nah, salah satunya stainless steel itu sangat rentan mengalami hitin karena kandungan kromiumnya. Nah, yang terakhir itu ventilasi dan lingkungannya. Jadi ventilasi dan lingkungan itu harus diperhatikan dalam kelasan juga. Oh gitu ya, Mas. Ya. Makasih Mas sudah, Oke. udah mewakili Daun Mas Rahmat. Iya, aman. Aku kan teman baiknya Mas Rafa. Ya udah, makasih Mas. Oke. Aman? Aman Mas. Oke. Makasih ya. Makasih. Oke, sama-sama. Ya udah. Ayo Mas, ayo. Makasih ya. Ya. Aku pergi ya. Ya. Paling nunggu aku. Duluan ya, Tuh. Makasih ya. Toh, aku duluan ya. Iya Mas. Ada apa? Makasih Mas. Udah kenalin sama temen-temen. Aman. Ya, makasih Mas. Duluan ya. Oke. Waduh, ada yang kurang. Belum mereka udah pergi. Gitu deh. Nah, Mas Nara. Ayo gimana toh? Sambil dulu toh? Iya, Mas. Gimana? Iya Mas. Iya. Nyatat HT. Iya Mas. Gak apa-apa. Maaf ya Mas, ngerepotin. Gak apa-apa. Tadi kan bertemu sama Mas Nayaka sama Mas Arfa ya. Ah, Katanya Mas Arfa itu teman sekelas. Ah, Mungkin sekelas. Mas Nara baru selesai praktikum untuk pengelasan gitu. oh iya, baru tadi. Gimana? Ini Mas, tadi saya tanya gini Mas. Dampak oksidasi itu dalam pengelasan itu Mas. Oh, Reaksi-reaksinya seperti dampak apa itu. Jadi saya masih kurang ini Mas. Belum menanya tentang dampaknya. Oh, dampak oksidasi ke pengelasan itu Mas. Jadi Gimana, Mas? dampaknya itu satu ya, ketika oksidasi itu berlebih, besi mudah berkarat toh. Nah terus kedua, penurunan kelenturan pada logam. Jadi logam itu gampang lentur dan membuat logam itu kayak rapuh gitu loh toh. Oh. Nah terus ada kurangnya kekuatan pada logam, membuat logam itu gampang retak, gampang pecah, gampang rusak lah intinya toh. Terus ada ketidakstabilan suhu pada logam yang tidak merata, jadi membuat logam itu yaitu lentur, gampang rusak gitu toh. Ada lagi toh Itu cara mengatasinya gimana Mas? mengatasi oksidasi. Iya, Mas. Oh, yang pertama itu kan bisa mengatur arus sama suhu las. Kedua, memastikan flow meter argon itu stabil kok, jadi stabil terus. Terus bisa membersihkan logam sebelum dilas biar nggak cepat berkarat gitu. Terus pendinginan dengan cara yang tepat. Terus yang terakhir itu bisa menggunakan backcurging. Backcurging itu pipa khusus stainless toh, jadi khusus. Oh gitu ya Mas. Ya. Makasih Mas, udah menutupi semua masalah-masalah itu, udah Oh, menutupi oke. jawaban-jawaban itu. Aku tak ke kelas dulu ya, toh mau ada Iya. tas tuh ketinggalan. Maaf Mas ya Mas, Iya, ngerepotin. duluan ya toh. Iya Mas, makasih Mas. Halo Mas Pak. Halo toh. Habis kelas ya Mas? Iya, habis kelas. Repot ya Mas? Repot. Waduh, repot. Yang pertama ya, mengatur arus dan suhu pada las-lasan. Nah terus, tiga. Malas banget lagi ke KB, naik mobil lagi. Aduh. Berangkat.